Cuy, gimana? Kopi masih hangat? Beras masih aman? Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Jumper. Film ini dirilis pada 14 Februari 2008. Di dalam film ini diceritakan seorang anak yang bernama David yang baru menyadari dirinya adalah seorang jumper, orang yang bisa berpindah tempat kemanapun ia mau. Tetapi masalah mulai muncul ketika dia diketahui oleh anggota yang memburu orang-orang seperti David. Apakah David dapat mengalahkan orang tersebut, atau malah David yang dikalahkan orang tersebut? Oke, tanpa cepat-cepat lagi, kita masuk ke filmnya. Intro dulu. Film ini diawali oleh sosok anak remaja 15 tahun bernama David Rice. David hanya tinggal dengan ayahnya, tetapi ayahnya memiliki sifat yang sangat kasar. Sedangkan ibunya yang telah pergi sejak David berusia 5 tahun. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Aduh. Karena David memiliki sifat pemalu dan pendiam, David sering dikucilkan di sekolah. Terlihat David yang sedang ingin memberikan hadiah kepada gadis yang ia sukai bernama Millie. Hadiah itu adalah sebuah bola salju kaca, dan Millie sangat senang dengan hadiah tersebut. Dan datanglah Mark, seorang anak nakal, merebut hadiah tersebut dan melemparnya ke dalam sungai es yang sedang membeku. David pun ingin mengambil hadiah untuk Millie tersebut. Namun naas, David malah masuk ke sungai es tersebut. Millie pun terlihat panik saat kejadian tersebut. Dan mulailah kejadian aneh. David yang tiba-tiba berpindah ke dalam perpustakaan di dalam sekolahnya. Dan saat keadaan basah, David pun pulang ke rumah. Namun David malah dimarahi oleh ayahnya karena membuat becek rumah ayahnya. Namun saat ayah David mencari David ke kamarnya, David pun kembali berteleportasi ke dalam perpustakaannya yang tadi ada di sekolahannya tentunya. Dan dia pun sadar jika dia memiliki kekuatan untuk berteleportasi atau berpindah-pindah tempat. Sering juga disebut dengan jumper. Karena dia mengetahui itu, David pun ingin kabur dari rumah ayahnya dan ingin hidup lebih mandiri. Sebelum pergi, David pun tidak lupa untuk pergi ke rumah Millie untuk memberikan bola salju yang sudah diperjuangkannya tersebut. Setelah David kabur dari ayahnya, David mulai mengembangkan kekuatan teleportasinya. Dengan hanya membayangkan tempat-tempat yang ingin David kunjungi, ia bisa ke tempat itu juga. Kalau aku jadi David, mungkin aku akan pergi ke Mars dan melihat bumi dari atas sana, anjir. Walaupun tempat itu hanya sebuah gambaran, dia tetap bisa ke sana. Lama-kelamaan David pun mulai semakin kere, anjir. Kere gak punya uang, cuk. Ya karena kan dia sudah tidak minta uang kepada bapaknya. Dan dia pun mempunyai ide untuk ke bank untuk melihat brankas yang ada di bank. Setelah melihatnya, tidak lama kemudian David pun pergi ke dalam brankas tersebut. Dengan berteleportasi, David pun mengambil uang yang ada di bank tersebut. Tidak butuh waktu lama, berita tentang hilangnya uang yang ada di bank semakin viral. Mungkin dicuri tuyul mungkin, atau babi ngepet. Bangsat. Hingga berita itu terdengar oleh seorang bernama Roland. Roland adalah anggota Paladin, organisasi yang membenci para jumper. Organisasi Paladin beranggapan hanya Tuhan yang boleh berpindah tempat, dan jumper tidak berhak untuk berpindah-pindah tempat. Maka dari itu,
organisasi ini memburu dan membunuh para jumper. Dan sejak saat itu, Roland memburu dan melacak keberadaan si David. 8 tahun kemudian, si David sudah tumbuh sangat besar. Dan David membeli sebuah apartemen yang cukup mewah, anjir. Dan dia pun menikmati hasil kerjanya sebagai jumper. Dan pekerjaan David hanya piknik, makan bisa di Roma, mandi bisa di sungai Amazon, dan boker bisa di planet Mars. Enak sekali ya si David ini. Pada suatu hari, David kedatangan tamu yang tidak diundang. Ternyata itu si Roland yang ingin membunuhnya. Waduh. Dia berhasil melacak David. Setelah 8 tahun ia melacaknya. Tanpa banyak cakap, Roland pun berusaha menangkap si David dengan tongkat sihir berkekuatan listrik. Dan ternyata David memiliki kelemahan jika dia terkena sengatan listrik yang membuat si David sulit untuk melepaskan diri. David pun sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan David teleport ke tempat ayahnya. Di sana ayah David mencoba membujuk David untuk kembali hidup bersamanya. Namun David sepertinya tidak mau dan langsung meninggalkan rumah ayahnya tersebut. Dan David pun kembali memikirkan Millie, cewek yang dulu ia sukai. Saat di rumah Millie, David hanya bertemu dengan ibunya si Millie. Melihat David masih hidup, ibu Millie terlihat sangat bahagia. Dan ibu Millie memberitahu David kalau Millie bekerja di bar dekat kampusnya. Tanpa basa-basi, David pun pergi ke bar tersebut. Sebenarnya David ingin sekali bertemu si Millie, namun si Millie terlihat sangat sibuk di sana. Dan David pun memutuskan untuk pergi dari sana. Besok sajalah, ujar si David. Namun saat ingin pergi, David bertemu dengan Mark, orang yang dulu sering membulinya. Saat ingin pergi, tiba-tiba Millie datang untuk menyapanya. Namun Mark yang tidak tahu sopan santun langsung dengan sengaja menyeplok bokong Millie. Anjir, anak dajal emang. David yang sudah geram dengan Mark langsung memukulnya. Pak, pak. Dan terjadilah pergulutan di antara David dan juga Mark. Dan kemudian mereka berteleportasi ke dalam bank dan Mark ditinggalkan di sana. Setelah meninggalkan Mark, David pun pergi ke bar dan mengobrol dengan Millie. David berbohong kalau dia bekerja di perbankan. Dan David pun mengajak Millie untuk pergi ke Roma. Ya, karena Millie dulu sangat ingin pergi ke sana. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke sana. Dan sesampainya di hotel, ya tahu sendirilah. Ya, mereka melakukan pengenceritan di sana, anjir. Setelah mandi besar, mereka pun pergi ke Kolosium. Ternyata Kolosium itu sudah tertutup. Namun karena Millie sudah sangat ingin pergi ke sana, David pun mengajak Millie untuk ke dalam Kolosium tersebut. Dan Millie pun sangat senang karena mimpinya tercapai. Namun di dalam sana David bertemu seorang bernama Griffin yang juga seorang jumper. Dan Griffin memberitahu David tentang organisasi yang bernama Paladin. Tak lama kemudian terlihat 2 orang anggota Paladin yang ingin membunuh David dan juga Griffin. Rupanya Roland berhasil mendapatkan banyak informasi dari Mark yang saat itu ditinggalkan di dalam bank. Karena tahu kalau David sedang ada di Roma, Roland pun langsung pergi ke sana untuk menangkap David.